Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tentang materi yaitu passive voice. Baik, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Teja Hudaya. Saya mengajar di kelas 12 IPA dan IPS, mengajar di SMA 1 Lemah Abang Karawang. Dan pada hari ini, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang passive voice. Dan mungkin sebagian banyak yang tahu tentang passive voice, bahwa apa sih passive voice itu? Apabila kita pernah belajar di pelajaran bahasa Indonesia, mungkin kita sudah tahu tentang passive voice. Passive voice adalah kalimat pasif yang dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang berawalan dengan di. Nah, di bahasa Indonesia juga sering kita pelajari tentang passive voice. Ada beberapa aturan di dalam passive voice. Aturan itu yang membentuk kalimat dari aktif menjadi pasif. Satu, subjek dalam kalimat aktif dijadikan objek dalam kalimat pasif. Dua, objek dalam kalimat aktif dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Tiga, menggunakan to be. To be itu ada is, am, are, was, were, atau been. Empat, menggunakan kata kerja ketiga. Nah, hal tersebut yang menjadi dasar dan aturan dalam passive voice. Dalam bentuk present tense, bahwa passive voice itu rumusnya subject to be, is, am, are, tambah verb 3, by, dan objek. Kalimat pasif di dalam bentuk tenses itu tergantung dari to be-nya. Kalau present tense kalau tenses itu sendiri jenisnya akan dibedakan melalui to be. Kalau present yaitu to be, is, am, are, kemudian verb 3, by, dan objek. Nah, to be itu bisa berfungsi sebagai di atau bisa diartikan sebagai di. Contoh, kalau bentuk aktifnya she eat bread every day. Nah, kalau bentuk pasifnya objek menjadi pasif, pasif menjadi objek. Bread kemudian ditambah is, karena bread itu adalah kata benda, maka to be-nya adalah is. Kalau subjeknya I, maka to be-nya bukan is tapi am. Bread is eaten berasal dari kata kerja eat. Eat bentuk pertama, bentuk kedua ate, dan bentuk ketiga eaten. Secara rumus, bentuk ketiga dari eat adalah eaten. By her every day. Her itu adalah bentuk objeknya dari she. Maka kalau kita belajar passive voice itu harus menguasai pronoun juga. Pronoun subjek, objek, kemudian pronoun yang lain juga. Her di sini adalah objek dari she. She awalnya adalah sebagai subjek, kemudian her menjadi objek. Kalau dalam artiannya, she eat bread every day, dia makan roti setiap hari. Kalau bentuk pasifnya, roti, di, is itu berfungsi sebagai di, roti dimakan oleh dia setiap hari. Nah, itu untuk contohnya. Nah, ini artinya roti dimakan oleh dia setiap hari. Kalau bentuk pas itu akan berbeda dengan bentuk present. Perbedaannya ada di to be juga.
Rumusnya seperti ini. Subject to be, nanti to be-nya adalah was atau were, tambah verb 3, tambah by, tambah objek. Nah, arti to be, was, were itu sendiri juga sama, artinya adalah di. Kalau bentuk aktifnya he wrote 2 letters yesterday. Wrote ini adalah bentuk kedua. Bentuk kedua dari write. Nah, kalau bentuk ketiganya akan menjadi apa? Akan menjadi written. Write, wrote, written. He di sini adalah sebagai subjek. Maka nanti dalam bentuk pasif akan berubah menjadi objek, ada di belakang kata kerja. Bentuk pasifnya adalah 2 letters were written by him yesterday. Nah, itu bentuk pasif dari past tense. Kemudian simple future tense. Simple future ditandai dengan kata will atau akan, karena bentuk future. Secara rumus, kalau bentuk simple future tense itu to be pasifnya adalah subject plus will plus be plus verb 3 dan plus by plus object. Nah, to be dari will itu adalah be yang menggunakan to be itu apa saja? Ada will, ada would, ada should, ada may, ada can. Itu to be-nya menjadi be. Dan be itu sendiri adalah artinya di. Going to sama halnya dengan will. Akan juga. Contoh di sini, rumusnya subject to be SMR, going to be, verb 3, kalau untuk going to. Nah, penggunaannya, kalau going to itu, to be-nya adalah is MR, bukan to be-nya ada dua. To be di sini adalah sebagai to be kata kerja bantu, dan be di sini adalah to be dari bentuk pasif itu sendiri. Contoh kalimatnya adalah, kalau bentuk aktif dari future, she will write a letter. She sebagai subjek, will adalah kata kerja bantu, bentuk future, write adalah kata kerja, a letter adalah objeknya. Nah, ketika berubah menjadi bentuk pasif, maka a letter will be written by her. Letternya di depan, dari objek menjadi subjek, will be written by her. Jadi, bentuknya akan menjadi bentuk pasif ketika posisinya berubah dari subjek menjadi objek, objek menjadi subjek, dan ditambahi kata be. Kemudian contoh dari he is going to. Going to di sini sebenarnya artinya adalah akan juga. Tapi kalimatnya harus ada is going to be going to. Nah, to be dari untuk pasifnya adalah to be going to be. Akan berujuk seperti itu. Contoh, he is going to sell his house. Dia akan menjual rumahnya. Kalau bentuk pasifnya, objeknya yaitu his house akan berada di posisi di depan. His house is going to be. Is going to be itu adalah artinya akan juga. Kemudian bentuk ketiga dari sell itu menjadi sold. His house is going to be sold by him. Kalimat aktifnya I will visit you tomorrow. Kemudian kalimat pasifnya you will be visited by me tomorrow. Nah, coba kalian merubah kalimat bentuk aktif ke dalam pasif. Nanti jawabannya silahkan tulis direct message ke saya. Oke? Ini latihannya ya. Nah, rumus present continuous. Nah, rumus present continuous adalah subject to be is, are, am. Being.
To be-nya adalah being. Dan bentuk ketiganya by object plus adverb. He is driving his car tomorrow. Nah, to be-nya akan to be verb-nya atau to be pasifnya akan berubah menjadi is being. He is driving his car now. Dalam bentuk pasifnya, his car is being driven by him tomorrow. Mobilnya sedang dikendarai oleh dia sekarang. Contoh, the court will try the case